Selamat pagi, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok biologi 2. Jadi kami akan mempresentasikan tentang mitosis dan meiosis. Jadi pertama-tama biar kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Farul. Nama saya Maria. Saya Sifanya. Dan saya Iral. Sekarang kami akan masuk ke mitosis. Oke. Jadi mitosis itu adalah proses pemberantasan sel tubuh, proses somatik yang menghasilkan buah sel anak identik. Proses ini menjaga agar setiap sel selalu memiliki informasi genetik yang sama untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Tujuannya itu adalah mengganti sel rusak atau mati, menambah jumlah sel untuk pertumbuhan, memperbaiki jaringan yang cedera, dan juga menjaga kestabilan informasi genetik organisme. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari mitosis. Jadi yang pertama, terjadi pada sel somatis atau tubuh, dan yang kedua, menghasilkan buah sel anak atau genotipe sama dengan induk. Yang ketiga, berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Dan yang keempat, mitosis itu adalah bagian dari siklus sel. Dan siklus sel itu terdiri menjadi dua, yaitu ada fase interfase dan fase mitosis. Jadi fase interfase itu ada fase G1, fase S, dan fase G2. Dan fase mitosis itu ada profase, ada prometafase, ada metafase, anafase, dan telofase. Dan yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu fase interfase. Jadi fase interfase ini adalah fase istirahat di mana sel tubuh melakukan metabolisme normal dan menggandakan DNA-nya, terdiri dari 3 subfase, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada fase G1, fase S, dan fase G2. Nah, di sini nantinya mereka akan melakukan proses di mana G1 itu selnya itu akan bertambah besar dan akan membuat organel baru dan memperbaiki komponen yang rusak. Dan di fase S nantinya DNA itu akan digandakan dan setiap kromosom itu akan menjadi 2 kromatid saudara. Dan di G2 sel ini akan mengecek aplikasi apakah replika DNA itu sudah berhasil. Nantinya dia akan membuat protein untuk spindel dan nantinya dia akan mempersiapkan untuk energi. Dan tujuan dari interfase itu adalah untuk menyediakan DNA dengan lengkap untuk 2 sel anak. Dan selanjutnya ada profase. Jadi profase itu adalah kromatin memadat menjadi kromosom. Membran nukleus dan nukleus menghilang, sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan untuk membentuk bening spindel. Nah, jadi secara singkat, profase ini adalah tahap awal mitosis ketika DNA itu akan berubah bentuk menjadi kromosom. Nah, di situ kromatin itu akan memadat dan menjadi kromosom yang terlihat jelas. Jadi setiap kromosom akan terdiri menjadi 2 kromatid saudara yang terhubung oleh sentromer. Dan yang selanjutnya nantinya sentriol akan bergerak ke 2 kutub sel. Dan selanjutnya benang-benang spindel itunya akan mulai terbentuk dari sentriol dan nukleus akan menghilang dan membran inti pun akan menghilang. Jadi tujuan dari profase tersebut adalah membuat kromosom terlihat padat agar dapat dipindahkan dengan tepat ke posisi tengah sel. Dan selanjutnya ada prometafase. Jadi prometafase adalah tahap yang muncul setelah profase. Membran nukleus disintegrasi, mikrotubulus spindel menempel pada kinektor setiap kromatid saudara. Jadi secara singkat ini adalah tahap peralihan dari profase menuju metafase karena spindel itu sudah mulai mengatur kromosom. Nah, membran nantinya nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubulus dapat masuk ke nukleus, dan kromatid dari setiap kromosom memiliki kinektor yang terletak pada sentromer. Dan mikrotubulus akan meletak pada konektor kromosom. Kromosom akan mulai bergerak menuju bidang metafase atau bisa dibilang tengah sel. Dan kromosom itu nanti masih akan tetap bergerak sebelum dia nanti tersusun rata. Jadi tujuan dari profase tersebut adalah untuk menghubungkan setiap kromosom dengan benang spindel untuk akan memastikan tidak ada kromosom yang tertinggal ataupun yang salah arah. Dan selanjutnya ada metafase. Jadi metafase itu adalah kromosom berbaris di sepanjang
Setelah metafase atau garis tengah sel, benang spindel menempel pada sentromer setiap kromosom. Jadi secara singkat, metafase ini adalah tahap ketika di mana sel itu berada di posisi paling teratur. Nah, nanti di prosesnya itu semua kromosom itu akan tersusun dengan rapi di bidang ekuator, dan nanti benang spindel itu akan mengatur posisi setiap kromosom agar dia sistematis, dan kromosom tersebut nantinya akan berada pada posisi ketegangan yang maksimal untuk setiap daya tariknya. Jadi tujuan dari metafase ini untuk menjamin pemisahan kromatid nantinya akan akurat dan merata untuk dua sel anak. Dan selanjutnya ada anafase. Jadi anafase ini adalah kromatid saudara terpisah pada sentromer dan ditarik ke arah kutub yang berlawanan dari sel. Nah, secara singkat tahap ini ketika kromatid saudara itu udah mulai terpisah. Jadi benang spindel itu nanti akan menarik kromatid ke kutub yang selnya berlawanan. Nantinya sentromer itu akan terbelah menjadi dua. Jadi kromatid itu akan ditarik dan nantinya akan disebut menjadi kromatid individu, dan sel itu akan menjadi sedikit memanjang karena spindelnya itu akan menekan ke arah luar, dan sel itu akan menjadi sedikit memanjang. Nah, tujuan dari anafase tersebut salah satunya adalah untuk memisahkan genetik menjadi dua bagian sama banyak. Dan selanjutnya ada telofase. Telofase itu adalah kromosom mencapai kutub dan mulai menipis. Membran nukleus baru terbentuk dari sektor kromosom menciptakan dua inti yang terpisah. Jadi secara singkatnya, telofase itu adalah tahap akhir mitosis sebelum dia akan masuk ke sel fisik yang terbelah. Nanti di prosesnya itu kromosom yang sudah sampai ke kutub akan memanjang kembali menjadi kromatid. Dan juga nanti membran inti itu akan terbentuk kembali mengelilingi dua kelompok kromosom. Dan selanjutnya nukleus itu akan muncul kembali dan spindel itu akan mulai menghilang, dan juga inti sel atau nukleus itu akan sudah terbagi bentuk menjadi dua. Tujuan dari telofase tersebut adalah untuk membentuk dua inti baru sebagai dua anak sel. Dan selanjutnya itu ada sitokinesis. Sitokinesis itu adalah tahap pembagian antara dua sel secara fisik. Jadi prosesnya itu dimana nanti selnya itu akan membentuk letupan di tengah. Dan sitoplasma ini akan membagi organel dari sisi sel ke dua sisi. Jadi membran sel ini akan menutup dan terbentuklah dua sel anak yang pada tumbuhan akan terbentuk lempeng di tengah-tengahnya. Dan tujuan dari sitokinesis ini adalah untuk menghasilkan dua anak yang nantinya akan betul-betul terpisah, dan masing-masing dengan inti, dan sitoplasmanya itu akan lebih lengkap. Jadi hasil akhir dari mitosis ini itu menghasilkan dua sel yang identik dan jumlah kromosomnya tetap sama dengan sel induk, jadi diploid sama dengan diploid juga. Jadi sel anak memiliki materi genetik yang sama. Contoh mitosis pada kehidupan sehari-hari yang pertama itu adalah penyembuhan luka, yaitu adalah sel kulit baru akan menggantikan yang rusak. Misalkan ada orang terjatuh dan terluka, lama-kelamaan itu akan mengering dan akan menjadi kulit yang baru itu, maka di situ nanti sel kulit yang baru itu akan menggantikan sel yang sudah rusak. Dan selanjutnya ada pertumbuhan tubuh anak. Misalkan anak kecil balita yang umurnya masih 3 tahun yang tingginya misalkan 120 cm. Nanti lama-kelamaan dia akan bertumbuh dan nantinya pas di umur 16 tahun tingginya sudah mencapai 165. Dan selanjutnya ada produksi sel darah putih untuk sistem imun. Dan selanjutnya ada pertumbuhan akar dan batang pada tumbuhan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang proses meiosis. Nah, dimulai dari pengertian meiosis sendiri adalah meiosis adalah proses pembangunan sel pada organ reproduksi yang menghasilkan gamet atau sperma dan sel telur dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Proses ini penting untuk reproduksi seksual dan menjaga variasi genetik.
Tujuan dari meiosis ini adalah untuk menghasilkan gamet haploid atau setengah kromosom dan menjaga jumlah kromosom tetap stabil antar generasi, dan juga menciptakan variasi genetik dari crossing over dan pengacakan kromosom. Oke, saya akan menjelaskan mulai dari proses pertama. Di sini ada profase. Profase sendiri itu ada tahap paling panjang dan kompleks. Benang-benang kromatin menempel menjadi kromosom yang terlihat. Kromosom homolog berpasangan dalam proses yang disebut sinapsis, membentuk struktur yang disebut tetrad. Oke. Di profase ini ada peristiwa kromosom memadat, kromosom homolog berpasangan, dan terjadi crossing over atau pertukaran segmen gen. Yang kedua alasan biologisnya adalah crossing over menciptakan kombinasi gen baru, sehingga setiap gamet memiliki variasi genetik unik. Pemadatan kromosom mencegah kerusakan saat dipindahkan. Kedua ada metafase. Metafase sendiri adalah pasangan kromosom homolog atau tetrad berbasis di sepanjang bidang ekuator atau pola metafase. Sel mikrotubulus dari sentromer menempel pada kinetekor setiap kromosom homolog. Di sini ada peristiwa pasangan kromosom berjajar di bidang ekuator secara acak. Alasan biologisnya, penyusunannya yang acak atau independent assortment meningkatkan variasi genetik keturunan karena kombinasi kromosom yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zephania. Selanjutnya ada anafase. Anafase itu kromosom homolog berpisah satu sama lain dan bergerak ke kutub yang berlawanan dari sel. Kromatin saudara tetap terikat pada sentromernya. Jadi dalam peristiwa ini, seperti yang dibilang tadi, kromosom homolog atau kromatin ditarik ke kutub yang berlawanan. Alasan biologisnya adalah pemisahan ini memastikan setiap sel anak mendapatkan set kromosom yang tepat, sehingga gamet membawa separuh jumlah kromosom. Selanjutnya ada telofase. Telofase, kromosom tiba di kutub sel dan mulai menipis kembali. Membran inti mungkin mulai terbentuk kembali di sekitar setiap set kromosom, dan meiosis 1 secara tradisional berakhir di sini. Jadi alasan biologisnya ini itu membuat inti sel baru yang siap digunakan untuk fungsi sel berikutnya. Dan yang terakhir ada sitokinesis, pembelahan sitoplasma yang biasanya terjadi bersamaan dengan telofase 1, menghasilkan 2 sel anak haploid yang masing-masing berisi 1 set kromosom. Alasan biologisnya adalah memisahkan isi sel secara fisik sehingga terbentuk 4 gamet haploid yang mandiri. Jadi hasil akhir meiosis ini adalah menghasilkan sel gamet haploid. Setiap gamet berbeda secara genetik dan jumlah kromosom berkurang setengah dari sel induk, diploid ke haploid. Contoh meiosis di kehidupan sehari-hari ada pembentukan sperma pada pria, pembentukan sel telur pada wanita, pembentukan serbuk sari, gamet jantan dan tabung embrio pada tumbuhan, dan variasi ciri anak seperti warna mata, tinggi, bentuk wajah akibat rekombinasi genetik. Oke, itu aja dari presentasi kami. Terima kasih.